warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. KD-nya yaitu ruang lingkup dana kas kecil. Di sini ada pengertian kas kecil. Menurut Kamus Besar Indonesia atau KBBI, kas adalah tempat menyimpan uang, tempat membayar dan menerima uang, keluar masuknya uang. Sedangkan menurut Kamus Istilah Akuntansi, kas merupakan alat pembayaran yang dapat diterima oleh bank dengan nilai nominal untuk disimpan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kas adalah alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Berikut yang termasuk kas perusahaan antara lain ada uang tunai. Uang yang disebut dengan uang tunai adalah uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua adalah cek, yaitu surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank agar bank tersebut membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak atau orang yang namanya tertera di dalam cek atau si pembawa cek. Nah, di sini ada contoh cek. Yang ketiga adalah kasir cek, yaitu cek yang dibuat oleh suatu bank yang merupakan surat perintah bayar dari bank kepada bank itu sendiri. Yang selanjutnya adalah traveler check, yaitu cek perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu bank untuk kepentingan orang-orang yang berpergian dan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Yang selanjutnya adalah simpanan di bank. Nah, kalau simpanan di bank itu bisa berupa tabungan ya anak-anak. Ada postal money order, adalah jenis pos special yang setiap waktu dapat diuangkan di kantor pos. Money order adalah sejenis pos special yang setiap waktu dapat ditukarkan dengan uang oleh yang disebut dalam surat tersebut. Nah, seperti ini contohnya anak-anak, yaitu seperti Western Union. Nah, di sini yang tidak termasuk kas antara lain time deposit, yang kedua adalah obligasi, yang ketiga adalah saham. Itu tidak termasuk kas. Nah, tujuan kas kecil. Tujuan dibentuknya kas kecil yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya kecil. Biasanya sudah ditentukan batas maksimum. Yang kedua, untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak. Yang ketiga, untuk keperluan pembayaran yang jumlahnya kecil dan tidak praktis bila dibayar dengan cek. Yang keempat, untuk membantu kelancaran kegiatan pimpinan. Dan yang kelima, untuk membantu administrasi kantor atau sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, yaitu memberikan pelayanan yang optimal kepada kolega dan macam-macam bukti transaksi kas kecil. Yang pertama adalah kwitansi. Kwitansi adalah surat bukti adanya penerimaan uang atau pembayaran. Yang kedua adalah cek. Cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank agar bank tersebut membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak atau orang yang namanya tertera di dalam cek tersebut atau si pembawa cek. Yang ketiga adalah faktur. Faktur adalah
surat bukti terjadinya transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Yang selanjutnya adalah nota. Nota kontan adalah bukti transaksi terjadinya pembelian secara tunai. Masih juga nota, ada nota debit dan nota kredit. Nota debit adalah bukti transaksi adanya pengembalian barang karena barang rusak atau tidak sesuai pesanan. Sedangkan nota kredit dibuat oleh penjual yang menerima barang kembali dan sebagai bukti adanya pengurangan piutang usaha. Bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa telah menerima sejumlah uang untuk keperluan kas kecil, biasanya untuk pengisian kas kecil. Bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa telah mengeluarkan sejumlah uang terutama untuk keperluan pembayaran. Formulir pengajuan dana kas kecil. Formulir pengajuan dana kas kecil adalah formulir yang digunakan untuk mengajukan pengisian dana kas kecil. Nah, di sini ada contohnya ya anak-anak, silahkan perhatikan. Penjelasan dari Ibu. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.